Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Rekan Matematika. Pada video ini saya akan membahas materi dasar tentang statistika, materi matematika kelas sekolah menengah pertama. Dengan materi intinya mean, median, dan modus. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengajarkan matematika semuanya untuk mengungkap fakta dengan statistika. Kali ini kita akan mempelajari pengertian statistika dan data, membedakan jenis data, dan menjelaskan konsep mengenai mean, median, dan modus. Baiklah, rekan matematika semuanya, ayo kita mulai. Apa itu data? Data adalah kumpulan informasi yang didapatkan melalui berbagai macam metode seperti pengamatan, pengukuran, riset, dan sebagainya. Apa itu statistika? Statistika adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, menganalisis, dan mempresentasikan data. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis data berdasarkan sifatnya. 1. Data kualitatif merupakan jenis data yang menjelaskan keadaan atau sifat dari objek tertentu yang tidak dapat diukur secara numerik. 2. Data kuantitatif merupakan jenis data yang menjelaskan ukuran suatu objek dan dapat disajikan dalam bentuk numerik atau angka. Berdasarkan pengelompokan. Yang pertama, data tunggal, yaitu jenis data satuan yang masih acak, belum diurutkan dan belum dikelompokkan ke dalam interval tertentu. Yang kedua, data berkelompok, yaitu jenis data yang telah diurutkan dan dikelompokkan ke dalam beberapa interval. Selanjutnya, penyajian data. Yang pertama, diagram garis. Kedua, diagram batang. Ketiga, diagram lingkaran. Keempat, piktogram. Dan yang kelima, tabel. Kemudian, ukuran pemusatan data merupakan suatu nilai yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data tersebut. Di tingkat SMP, kita khusus membahas ukuran pemusatan untuk data tunggal. Ada 3 pemusatan data. Yang pertama, mean. Yang kedua, median. Yang ketiga, modus. Pemusatan data yang pertama yang akan kita bahas adalah mean. Mean adalah nilai rata-rata dari sekumpulan data. Nilainya yaitu jumlah dari semua data dibagi oleh banyaknya data. Secara matematis, mean yang data tunggal dirumuskan sebagai X bar sama dengan X1 tambah X2 ditambah titik tambah Xn dibagi dengan N, dengan keterangan bahwa X bar itu adalah mean ataupun rataan, Xn adalah data ke N, dan N-nya sendiri adalah banyaknya data. Pemusatan data yang kedua adalah median. Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data. Untuk mencari median, data harus diurutkan terlebih dahulu. Kalau misalnya data itu ganjil, jika banyaknya data itu ganjil, maka akan ada data yang letaknya tepat di tengah, yaitu data ke dirumuskan dengan N tambah 1 dibagi dengan 2.
Kalau data genap, jika banyaknya data itu genap, maka nilai tengahnya adalah rata-rata dari dua data, yaitu data ke N dibagi 2 dan N tambah 1 dibagi 2. Pemusatan data ketiga adalah modus. Modus adalah nilai dengan frekuensi paling banyak ataupun paling besar. Dengan kata lain, merupakan nilai yang paling sering muncul. Untuk menandai data yang tidak memiliki modus, jika dalam sekumpulan data seluruh nilai-nilainya memiliki frekuensi yang sama, maka data tersebut tidak memiliki modus. Dan bagaimana kita melihat sebuah data yang memiliki banyak modus? Jika dalam sekumpulan data tersebut terdapat beberapa nilai dengan frekuensi terbanyak, maka nilai-nilai tersebut akan menjadi modus bersamaan. Modusnya tidak tunggal. Sekarang, sesudah kita mempelajari tentang mean, median, dan modus, sekarang ayo kita berlatih. Soal nomor 1. Nilai ulangan Dewi berturut-turut adalah 80, 85, 75, 90, dan 85. Berapakah nilai rata-ratanya? Berarti ini yang ditanya adalah nilai mean. Nah, sekarang kita coba jelaskan bagaimana jawaban dari soal nomor 1 ini. Seperti pada pengertian bahwa mean itu adalah data yang disebutkan itu semuanya dijumlahkan dibagi dengan berapa buah data yang diketahui. Nah, di sini kita lihat data pertama 80 ditambah dengan 85 ditambah dengan 75 tambah 90 dan tambah 85 dibagi dengan 5. 5 ini adalah berapa buah data yang diketahui. Nah, ketika dijumlahkan hasilnya adalah 415 dibagi dengan 5. Hasil akhirnya 83. Untuk jawaban nomor 1, meannya adalah 83. Soal nomor 2, dari soal nomor 1 tadi, tentukan median dan modusnya. Nah, untuk jawaban soal nomor 2 ini, dari data nomor 1 yang diketahui, untuk mencari mediannya, kita harus mengurutkan data tersebut. Data setelah diurutkan berubah menjadi 7, 80, 80, 85, dan 90. Nah, karena ini datanya berjumlah ganjil, berarti mediannya adalah bisa tepat kita tentukan yang selalu berada di tengah, yaitu 80. Sedangkan untuk modusnya juga 80. Mengapa demikian? Karena frekuensinya paling banyak yang muncul di antara data yang lain adalah 80. Nah, di sini di antara 5 data ini nilai 80 munculnya sebanyak 2 kali. Makanya frekuensi paling banyak adalah 80. Soal nomor 3. Di sini ada tabel usia siswa di PAUD Lestari. Nah, di sini ada usia siswa 3 tahun, jumlah siswanya ada 9. Yang usia 4 tahun, jumlah siswanya ada 18. Dan usia 5 tahun, jumlah siswanya ada 23 orang. Pertanyaannya adalah tentukan ukuran-ukuran pemusatan dari data di samping. Nah, sekarang kita coba jawab dari tabel yang diketahui usia dan jumlah siswa. Usia 3 tahun, jumlah siswanya 8. Berarti sekarang nilai usia dan jumlah dikalikan. 3 kali 8 sama dengan 24. 4 dikali dengan 19, 76. 5 dikali dengan 23, 115. Nah, sekarang jumlah siswa dan jumlah usia dikali dengan siswa itu kita jumlahkan. Untuk jumlah siswa jumlahnya 50, sedangkan ketika dikalikan siswa, jumlah siswa dengan usia jumlahnya adalah 215. Nah, yang pertama kita coba jawab mean. Rumusnya X bar, kemudian penjumlahan dari usia dikali dengan jumlah siswa, yaitu 215 dibagi dengan jumlah siswa.
Berarti nilai MEAN ataupun X bar yang diperoleh adalah 4,3. Sedangkan untuk modus itu langsung bisa kita tebak 5. Kenapa kita tebak 5? Karena di usia 5 tahun siswa adalah frekuensi siswa yang paling banyak, yaitu 23. Masih lanjutan soal nomor 3, yaitu menentukan nilai median. Di sini kita perhatikan jumlah datanya adalah 50 siswa, artinya dia datanya genap. Nah, untuk menentukan median yang data genap, dia adalah rata-rata data dari 25 dan 26, karena pertengahan dari data 50 adalah 25 dan 26. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan nilai ke-25 dan nilai ke-26? Di sini ada kita cari 9 siswa ditambah dengan 18 siswa, siswanya jumlahnya 27. Berarti nilai ke-25 dan nilai ke-26 masih kategori usia 4 tahun. Berarti nilai mediannya adalah 4 ditambah 4, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nilai mediannya adalah 4. Baiklah, terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan di-share, like, and subscribe video kami ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.